Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Neirastik. Sesuai dengan judul, kali ini aku mau share gimana cara memulai budgeting. Tentunya yang aku share ini adalah cara atau langkah-langkah yang basic, yang mudah banget untuk dilakukan. Tapi sebelum itu aku mau sapa dulu teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah, serta selalu mendapatkan rezeki yang berkah, amin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah support aku. Dan bagi teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku, boleh banget bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama belajar tentang budgeting, dan semoga kedepannya kita bisa mengelola keuangan menjadi lebih baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara memulai budgeting. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai budgeting tapi bingung mau memulainya dari mana, semoga beberapa langkah ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin memulai budgeting. Di dalam budgeting tentu kita harus mengetahui langkah-langkah dasar kita memulai budgeting. Karena jika kita sudah mengetahui dan memahami langkah-langkah dasar budgeting itu sendiri, kita akan lebih mudah dalam mengelola keuangan kita. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa income atau pendapatan yang kita peroleh. Baik itu pendapatan bulanan, mingguan, ataupun harian. Ya, penting banget buat mengetahui berapa income kita, karena income atau pendapatan setiap orang berbeda-beda. Jadi, setelah kita mengetahui berapa pendapatan kita, entah itu bulanan, mingguan, ataupun harian, kita lebih bisa mengontrol gimana pengeluaran kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan orang berbeda-beda, jadi hanya kita sendirilah yang tahu batas kemampuan kita. Kita harus menyesuaikan pengeluaran atau kebutuhan kita dengan kemampuan atau pendapatan. Jadi jangan sampai gaya hidup kita melebihi batas kemampuan kita sendiri. Apalagi demi menuruti gengsi, kita harus hutang ke sana kemari demi menuruti gaya hidup. Lebih baik jangan ya teman-teman, kita harus menyesuaikan diri sendiri, jangan selalu memandang ke atas, karena jika hal itu terus-menerus dituruti, hanya akan membuat hati kita lelah. Jadi kita harus mensyukuri berapapun pendapatan kita, dan harus bisa menyesuaikan gimana pengeluaran kita dengan pendapatan. Dengan kita bersyukur terhadap apapun yang kita miliki, tentu kita akan selalu merasa cukup, dan insya Allah malah akan Allah tambah dengan rezeki yang lain. Cara yang kedua adalah mencatat semua kebutuhan kita. Nah, setelah cara yang pertama kita mengetahui income atau pendapatan, selanjutnya kita harus mencatat semua kebutuhan yang kita perlukan. Di sini kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan yang hanya sekedar keinginan. Nah, di part ini memang ujian banget, aku sendiri pun juga ngerasain, untuk bisa memilih dan memilah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan itu susah banget. Contoh nyata aja ketika aku belanja bulanan, pasti sebelumnya yang gak pengen ini jadi pengen, yang tadinya gak kepikiran beli ini jadi pengen juga. Makanya penting banget untuk mencatat terlebih dahulu apa aja kebutuhan atau keperluan kita. Tentunya harus sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Jadi dengan mencatat apa aja keperluan kita bisa lebih meminimalisir over budget. Emang sih ya, apalagi kalau perempuan, paling gak bisa kalau lihat barang yang lucu-lucu, bawaannya gemes banget pengen borong semua. Tapi bagaimanapun kita harus bisa belajar untuk menahan diri dari keinginan-keinginan itu, apalagi yang kurang penting, karena kalau terus-menerus kita turuti juga akan membuat uang kita jadi lebih cepat habis. Oke, cara yang ketiga adalah buatlah anggaran pengeluaran. Jadi di sini kita harus membuat anggaran pengeluaran atau membatasi budget di setiap pengeluaran kita. Sebagai contoh, untuk belanja bulanan, kita menganggarkan sebesar Rp200.000. Nah, pas action belanjanya kita harus disiplin di situ. Kita nggak boleh lebih dari 200.000 belanjanya. Kalau bisa malah masih ada sisa dari anggaran tersebut. Kemudian jika ada sisa, bisa kita masukkan ke dalam tabungan. Sebagai contoh lagi,
Misal kita membatasi diri untuk uang jajan sebesar Rp100.000 per minggu, kita juga jangan sampai melebihi batas Rp100.000 itu dalam per minggunya. Jadi pada intinya kita jangan sampai melebihi batas anggaran yang kita buat sendiri, apalagi kalau kita sampai mengambil anggaran dari dana yang lain untuk memenuhi anggaran dana yang kurang. Kalau bisa jangan ya teman-teman, karena itu nanti akan merusak keuangan kita. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai seperti kata pepatah, lebih besar pasak daripada tiang, yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Tapi di samping itu, aku pun menyadari banget kalau praktek ternyata tidak semudah teori. Karena aku sendiri pun masih sering mengalami kalau aku merasa kurang. Maka dari itu, aku pun masih sangat belajar untuk menata anggaran pengeluaran aku. Lanjut, poin keempat dalam memulai budgeting adalah sisihkan tabungan dan dana darurat. Tabungan dan dana darurat ini penting ya teman-teman untuk menunjang keuangan kita ke depannya. Tabungan ini berfungsi untuk menunjang keuangan kita untuk menuju goals atau tujuan-tujuan kita di masa yang akan datang. Misalkan kita pengen beli rumah, dana untuk menikah, kemudian dana untuk liburan, dan lain-lain. Kita bisa gunakan tabungan itu untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Sedangkan untuk dana darurat, itu kita gunakan untuk hal-hal atau keperluan yang mendadak atau mendesak. Misalkan atap bocor atau hal-hal yang tak terduga lainnya. Jadi kita masih ada pegangan atau simpanan anggaran untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, untuk dana darurat ini, misalkan kita menyisihkannya rutin setiap bulan dan ternyata tidak terpakai, alangkah baiknya di bulan berikutnya tetap kita simpan juga sebagai dana darurat, karena kita juga nggak tahu sedarurat apa ke depannya jika kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan berapa dana yang harus kita keluarkan. Tapi doa kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Kemudian untuk tabungan dan dana darurat ini sebaiknya kita sisihkan atau kita simpan di awal bulan atau di awal gajian. Terutama untuk tabungan nih teman-teman, karena ada sebagian orang yang menabungnya itu sistemnya menunggu sisa dari anggaran-anggaran. Sebenarnya sah-sah aja sih, nggak apa-apa juga kalau kita menabungnya di akhir, karena kan memang kebutuhan orang berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin memang keadaannya, keperluannya jauh lebih penting dan nggak bisa buat nabung dulu. Tapi kalau aku pribadi, aku sendiri lebih sering gak ada sisanya. Jadi kalau nabungnya nunggu sisa dulu, gak jadi-jadi nabungnya. Mungkin bagi teman-teman yang sama kayak aku, yang susah nabung kalau di akhir, bisa banget dicoba untuk menabungnya di awal. Jadi setiap awal gajian itu langsung sisihkan aja seberapanya untuk ditabung. Semoga berhasil. Dan cara terakhir dalam memulai budgeting adalah segera realisasikan. Jangan menunda-nunda untuk memulai belajar budgeting dengan alasan nanti dululah, penghasilan aku belum banyak, ntar dulu deh, takut gagal, dan masih banyak banget alasan-alasan lain yang menunda kita untuk memulai budgeting. Padahal jika kita nggak mencoba dulu, kita nggak memulainya dari sekarang, kita nggak akan tahu kita akan berhasil atau enggak. Justru kalau kita nggak segera coba, kita hanya akan dihantui oleh rasa takut yang belum tentu kita gagal. Jika alasannya adalah penghasilan kita belum banyak, belum bisa budgeting karena uangnya masih sedikit, bukankah hal yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil? Jika kita terbukti bisa mengelola keuangan yang kecil itu dengan baik, dan Allah tahu kita bisa mengelolanya, insya Allah pasti Allah akan memberikan amanah kepada kita yang lebih besar. Jadi jangan takut untuk mencoba, mulai aja dulu, karena kalau bukan kita yang bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri, siapa lagi? Oke, jadi itu tadi pembahasan langkah-langkah atau cara memulai budgeting, terutama untuk pemula. Tentunya versi aku ya teman-teman. Jadi kalau ada perbedaan di antara teman-teman, boleh banget untuk di skip. Jadi menurut aku ada 5 hal penting yang harus dilakukan dalam memulai budgeting. Yang pertama adalah ketahui terlebih dahulu income atau pendapatan. Yang kedua, catat semua kebutuhan. Lanjut yang ketiga, buatlah anggaran pengeluaran. Yang keempat, sisihkan tabungan dan dana darurat. Dan yang terakhir adalah segera realisasikan atau jangan ditunda-tunda untuk memulai budgeting.
Oke teman-teman, cukup sekian sedikit sharing dari aku. Disclaimer, di sini aku bukan ahli dalam hal keuangan. Aku pun juga orang biasa yang hanya ingin belajar dan ingin mencoba untuk mengelola keuanganku menjadi lebih baik. Tapi aku tidak ingin belajar sendirian, makanya aku pengen ajak teman-teman semua untuk mencoba budgeting, terutama bagi yang belum mencoba, dan bagi teman-teman yang udah lama budgeting dan mungkin udah banyak pengalamannya dalam hal keuangan, sangat aku persilahkan untuk sharing di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini dari aku, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.